Saudara, evakuasi pendaki Brasil Juliana Marins membutuhkan waktu 5 hari. Kondisi medan yang curam hingga cuaca ekstrim sempat menyulitkan tim SAR untuk mengevakuasi korban. Kita akan tanyakan langsung kepada tim SAR dan organisasi pencinta alam Wanadri soal sulitnya menaklukkan medan dan cuaca ekstrim di gunung. Sudah bersama kami Ketua Komisi Operasional Dewan Normatif Wanadri bersama kami di Studio Orange. Sudah ada Kang Alisar. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang Ali? Alhamdulillah sehat. Kemudian melalui sambungan Zoom kita juga sudah bergabung dengan tim SAR yang ikut mengevakuasi warga negara asing asal Brazil. Sudah ada Mas Herna Hadi Prasetyo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas Tio. Mas Tio, audio masih di mute, bisa di... Oke, baik. Mas Tio, selamat pagi Mas Tio. Pagi. Oke, Mas Tio, kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim evakuasi yang sudah bertugas begitu ya sampai akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah Juliana Marins di hari kelima. Mas Tio, ini adalah penampilan perdana Anda di televisi. Bisa diceritakan kondisi medan di lokasi jatuhnya korban sejauh ini? Baik, untuk medannya memang sangat ekstrim. Yang pertama kita di hauling itu di sejauh 400 meter, 400 meter, kemudian ada teras 1, kemudian teras 2. Jadi kalau kita lihat dari gambar dari drone itu ada seperti flat, miring, lurus, kemudian namun di situ ada lagi ada teras ke-1, ada teras ke-2. Oke. Nah, disitulah si korban itu berada di teras yang kedua itu yang kita harus traveling lagi sejauh sekitar 200 lagi. Jadi dari yang tadinya itu kelihatan yang hari pertama, hari kedua itu 200 meter yang pertama, dan itu kita kemarin mencoba lagi untuk turun ke 200 meter lagi seperti itu. Jadi cukup sulit. Kemudian memang perjuangan sangat luar biasa karena di situ banyak batu-batu juga nimpa ke. Untung kita bawa peralatan yang safety seperti helm sehingga bisa mengamankan kepala kita ketika ada banyak batu jatuh ke di situ gitu. Oke, Mas Tio, berarti Anda adalah orang yang turun terjun ke bawah untuk kemudian mengevakuasi jenazah korban Juliana sampai di kedalaman 600 meter, atau kemudian ada shifting di sana? Suaranya bisa sedikit besar. Oke, Mas Tio, kami ulangi kembali. Berarti Mas Tio adalah orang yang turun ke bawah untuk menjangkau bagaimana posisi dari korban Juliana Marins ini untuk bisa dievakuasi ya, Mas? Iya, salah satu karena kita sebetulnya yang turun ada 7 tim, kemudian dari titik yang korban itu turun lagi, kita yang diturunkan ada 4 orang. Ada saya yang pertama dari Basarnas, kemudian ada saya, ada Agam, kemudian ada satu Mas Bang Botol. Ada 4 orang yang untuk menuju ke titik korban itu gitu, karena jaraknya masih lumayan lagi untuk menuju ke titik yang teras kedua ini seperti itu. Apa kendala yang paling besar pada saat Anda dan juga tim di sana untuk mengevakuasi, karena memang itu kan medannya curam sekali gitu, terjal, bahkan di sana kan memang berpasir begitu dan juga berbatu. Betul. Untuk bagian atas itu banyak pasir dan batu lepasan, sehingga apabila kita tidak hati-hati itu bisa juga mengancam nyawa si teman-teman ini, keselamatan teman-teman ini yang evakuasi. Kita harus selalu menjaga, ngasih tahu kalau ada batu jatuh dan segala macam kayak gitu, kita langsung menghindar dan
medannya memang sangat ekstrim ya. Jadi yang teras pertama dua ini 90 derajat. 90 derajat itu bisa dibayangkan dan batunya lepas semua. Ada banyak batu lepas yang itu juga bahaya. Sedangkan kita di malam kemarin itu kita ngecampnya di kita melakukan flying camp. Jadi kita menggunakan angkur-angkur yang ada di situ, kita bikin batu-batu yang ada di situ kita bor, kemudian kita bikin flying camp, itu kita pasang pengaman angkur. Jadi kita tidur yang mungkin di drone itu kita kira ada lokasi flat, ternyata semuanya miring dan batu lepasan, sehingga kita tidur itu tidak menggunakan tenda, tidak menggunakan flysheet, kita hanya menggunakan sleeping bag sama SB sama jaket yang seadanya di situ dan menggunakan pengaman, kalau tidak kita merosot. Dan kita jaraknya sama korban ini kurang lebih 3-4 meter jarak kita tidur atau ngecamp di situ. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan. Dan cuacanya sering di situ berubah sering kabut, cepat sekali, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri dalam proses evakuasi. Cuacanya tuh tiba-tiba berkabut, kemudian angin kencang atau seperti apa, bisa diceritakan, Mas Tio? Lebih ke kabut tebal sih, kabut tebal. Oke, jadi memang kabut jadi tebal. Jarak pandang kita melakukan rappelling dan itu jarak pandang kita sangat tipis gitu. Oke, jadi kemudian ada kendala kabut tebal yang kemudian menghalangi pandang atau jarak pandang ketika Anda dan juga bersama tim ini tengah melakukan rappelling untuk kemudian menjangkau titik dari korban Juliana. Saya ke Kang Alisar. Kang Alisar, ini kalau kita lihat ya, Gunung Rinjani ini kan ketinggiannya saja 3.726 mdpl begitu, dan jadi salah satu gunung yang banyak sekali diminati oleh wisatawan asing. Selain juga pendaki dari lokal begitu ya, tapi wisatawan asing, pendaki-pendaki profesional juga banyak sekali datang ke sana. Lebih banyak bulenya bahkan kalau ke sana. Nah, apa yang kemudian harus disiapkan sebenarnya? Karena kalau tidak salah, gunung itu kan juga memang ada grade-grade-nya. Standar operasional prosedurnya seperti apa untuk evakuasinya sebenarnya? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami dari Wanadri mengucapkan belasungkawa kepada korban dan keluarganya. Terus yang kedua, kami sangat mengapresiasi tim SAR yang menjadi atensi daripada pemerintah Indonesia, baik dari pusat, daerah, unsur SAR, Basarnas, TNI, Polri, dan kita wajib mengapresiasi itu karena alhamdulillah telah berhasil mengevakuasi korban sampai ke rumah sakit. Betul. Itu satu. Kemudian pertanyaan Mbak Desa tadi, kami dalam melakukan kegiatan di alam terbuka, kita harus sadar betul ada dua faktor. Kita harus paham betul ada dua faktor bahaya yang wajib para penggiat ketahui. Pertama adalah bahaya subjektif. Bahaya subjektif itu seperti apa? Artinya adalah bahaya yang berasal dari pelaku sendiri atau penggiat. Oke. Dan itu bisa dimitigasi atau bisa dilatih atau bisa dimaksimalkan. Yang kedua adalah bahaya objektif atau objective danger. Itu berasal dari faktor eksternal, yaitu alam terbuka. Nah, kita para penggiat harus paham betul dan sadar betul kalau kita berkegiatan di alam terbuka harus paham betul dua bahaya tersebut. Nah, artinya apa yang bisa kita siasati dalam dua bahaya tersebut? Untuk bahaya subjektif yaitu subjective danger, kita bisa mitigasi dengan cara persiapan berlatih, baik fisik, pengetahuan maupun mental. Kemudian yang kedua, yang bahaya objektif itu minim sekali kita bisa mitigasi karena itu menyangkut kepada faktor alam yang tidak bisa seperti tadi ceritakan oleh Mas Tio tadi. Saya membayangkan beberapa operasi SAR apalagi di Gunung Rinjani dan medan yang dekat puncak itu betapa sulitnya. Betul. Kita apresiasi tim SAR itu betapa sulitnya. Jadi
Bahkan dengan metode lifting tersebut, pada posisi medan yang terbuka, minim vegetasi, untuk menyelamatkan sendiri, tim penyelamat sendiri itu akan kesulitan. Ya, dan beresiko juga. Beresiko juga. Jadi bayangkan tantangan si penyelamat tersebut untuk menyelamatkan korban, kedua dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Betul. Jadi itu faktor yang perlu dicatat di dalam tragedi ini. Jadi saya pikir kembali bahwa penggiat di alam terbuka kita harus betul-betul paham betul faktor apa yang akan kita hadapi. Demikian, Mbak. Oke, jadi nggak bisa tiba-tiba, oke, kita naik gunung deh gitu ya. Tiba-tiba berniat untuk naik gunung, yang dilihat Gunung Rinjani lagi kan. Betul. Memang harus ada persiapan khusus yang harus dilakukan setidaknya 1 minggu sebelumnya. Betul. Jadi apalagi Gunung Rinjani, memang kan gunung-gunung vulkanik Indonesia kan sangat indah, Mbak. Betul. Jadi itulah, jadi sangat indah tujuan destinasi wisata, baik pendaki maupun wisata, itu baik nasional maupun luar negeri. Kita bersyukur di Indonesia punya destinasi pendakian gunung yang sangat indah, terutama Gunung Rinjani. Itu sangat indah. Nah, kembali kepada persiapan tadi, jadi usahakan menggiat di alam terbuka, apalagi pendakian gunung, manjat tebing, atau arung jeram segala macam, kita di Wanadri biasanya dibekali 3 keterampilan. Pertama adalah physical skill atau kemampuan fisik. Oke. Itu pertama. Yang kedua technical skill atau pengetahuan teknis. Yang ketiga adalah environmental skill. Jadi pengetahuan lingkungan. Apa artinya? Jadi yang pertama adalah mengenai physical skill. Kita akan bepergian atau akan melakukan kegiatan alam terbuka, medannya seperti apa, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kita harus melatih diri kita supaya kita siap secara fisik untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, technical skill. Kita harus pelajari betul medannya seperti apa, seperti tadi, ketinggiannya berapa, cuacanya bagaimana, itu harus kita pelajari sebelumnya, agar apa? Kita minimal bisa memitigasi kendala-kendala yang akan kita hadapi. Nah, terakhir, yang environmental skill adalah kita harus sadar betul kita akan melakukan kegiatan di daerah mana. Jadi, kemudian kita akan mendaki gunung, cuacanya akan dingin, cuaca berubah-ubah. Nah, dari hal tersebut, kalau kita pelajari dan kita miliki kemampuan tersebut, minimal kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Demikian. Oke, jadi memang harus ada skill-skill tertentu. Betul, ya. Kemampuan fisik, kemampuan teknis, dan juga tadi environment ini yang tadi, skillnya yang tadi yang harus dipenuhi begitu ya. Betul. Ini kan apa ya, kita lihat ini peristiwa terjadi pada hari Sabtu. Siapa sih yang mau ada peristiwa kecelakaan semacam ini begitu ya? Nggak ada yang mau. Tapi kemudian ini terjadi, kemudian di hari kelima baru bisa berhasil dievakuasi setelah tadi disebutkan oleh Mas Tio, salah satu tim yang juga turun ke bawah begitu ya untuk menjangkau korban dan bahkan sempat ngecamp di sana, melihat bagaimana kondisinya, seperti apa, betapa sulitnya. Tapi kemudian warganet kan kita tahu juga banyak sekali yang menggeruduk begitu ya akun-akun media sosial, bahkan akun media sosial Pak Prabowo yang mengatakan ya ini agak lambat dan segala macam. Nah, apa yang harus dievaluasi dari segi kita, dari sisi internal kita, pemerintah Indonesia, apa yang bisa dievaluasi dari sini, jangan sampai kemudian soal proses evakuasinya ini jadi permasalahan. Standarnya ini harus seperti apa? Baik, sebelum lari kepada pertanyaan tadi, kita harus evaluasi betul bahwa setiap para penggiat maupun para fasilitator harus camkan betul beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama adalah persiapan. Persiapan pada pelaku dan fasilitator. Kemudian kedua, aturan main. Ya, aturan main di lokasi itu seperti apa? Itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian kedua adalah faktor kondisi alam yang harus diperhatikan, baik bagi pelaku maupun oleh fasilitator. Kemudian yang terakhir adalah yaitu tadi masalah daripada kesiapan pada semua. Nah, terkait pertanyaan Mbak tadi terkait kenapa lambat, yang paling paham adalah pelaku kegiatan dan kedua adalah tim yang berada di sana. Jadi itu kenapa masalah lambat segala macam, banyak faktor, banyak variabel yang menjadikan
kenapa keterlambatan terjadi. Yang paling kalau saya analisa saya adalah faktor cuaca alam yang memang menghambat itu semua. Faktor cuaca dan alam. Betul. Jadi saya pikir fasilitas di Rinjani saya pikir sudah cukup bagus ya, Taman Nasional segala macam saya pikir sudah cuma alam itu yang memang tidak bisa kita hadapi dengan gegabah. Oke. Itu seperti ya cuaca berubah-ubah seperti Mas Tio tadi katakan benar sekali, di gunung itu unpredictable cuacanya. Cepat Hari berubah. ini biasa berapa detik bisa berubah. Itu satu. Kemudian jarak pandang, otomatis tim evakuasi nggak bisa merekomendasikan SOP atau cara evakuasi itu gegabah. Karena dia harus memperhatikan beberapa hal, selain menyelamatkan korban, dia juga harus memperhatikan safety daripada penyelamat itu sendiri. Nah, saya perhatikan kondisi korban jatuh di ketinggian 3.000 ke atas, kemudian dengan jurang 500, itu betapa sulitnya menganalisa medan tersebut. Karena tidak mungkin jarak pandang atau pandangan si korban terlihat langsung. Walaupun dengan beberapa alat yang diterjunkan, saya pikir dengan faktor ketinggian, medan yang cukup sulit, itulah beberapa hal yang mungkin ya menjadi kendala daripada tim kita untuk melakukan penyelamatan. Demikian. Oke lah. Kita lihat memang cuaca berubah-ubah, ekstrim, kabut tebal, kemudian berpasir dan segala macam. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya standar keselamatan di masing-masing gunung ini seperti apa, begitu ya? Kementerian Pariwisata juga seperti apa koordinasinya dengan tim SAR dan segala macam gitu ya, khususnya karena kita tahu wisatawan asing di Gunung Rinjani banyak, banyak sekali begitu ya. Nah kalau kita mau berkaca di gunung-gunung di luar negeri lainnya yang sudah punya standar keselamatan yang cukup bagus gitu ya. Nah, bagaimana kemudian itu bisa diaplikasikan ke Indonesia? Baik, jadi kan kita tren mendaki gunung kan terus naik ya Mbak ya di Indonesia ini. Dan pemerintah juga dan penggiat juga terus mengevaluasi hal-hal tersebut. Cuman yaitu tadi ada beberapa faktor yang memang terkendala tergantung situasinya di mana. Jadi memang di luar negeri fasilitatornya memang sudah cukup mumpuni, tapi notabene belum tentu juga mereka terhindar daripada musibah atau celaka. Kembali kepada alam yang akan menentukan kan gitu. Nah evaluasinya ke depan bagi kita, saya pikir koordinasi itu penting. Saya pikir Indonesia sudah punya institusi search and rescue yang cukup bagus, dalam hal ini Basarnas. Tinggal bagaimana kita cara mengkoordinasikan lebih baik, mempelajari medannya segala macam, mempersiapkan tim teknisnya, mempersiapkan peralatan yang mendukung, yang mumpuni agar supaya begitu terjadi tragedi itu bisa cepat dilakukan penyelamatan. Jadi kalau menurut Anda perlu ada peningkatan koordinasi antara sektor pariwisata, SAR, BPBD ataupun Basarnas ini yang kemudian harus benar-benar diwujudkan begitu, jangan sampai kejadian sampai berhari-hari ini menjadi pelajaran juga buat kita. Betul, saya pikir koordinasi itu kan sudah cukup dilaksanakan ya. Cuman memang untuk mengambil keputusan evakuasi dalam kondisi medan yang cukup berbahaya, saya pikir itu perlu kajian atau keputusan atau koordinasi yang cukup maksimal agar supaya apa tindakan yang dilakukan tersebut sesuai dengan prosedur yang maksimal. Demikian. Oke, saya ke Mas Tio. Mas Tio masih bergabung bersama Kompas TV, Mas Tio? Iya, masih. Iya, Mas Tio, saya ingin tahu untuk standar keselamatan di Gunung Rinjani sendiri dari yang sudah Anda lakukan di sana, begitu seperti apa sebenarnya? Dari segi peralatan, kemudian tim, begitu ya, seperti apa di sana? Karena ya sedikit sedikit agak miris begitu ketika warganet begitu ramai-ramai menggeruduk begitu media sosial bahkan milik Pak Prabowo yang mengatakan ini kok lambat sekali ya gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya? Baik, saya sendiri pendiri atau pegagas shelter emergency di Rinjani ini sudah ada di Pelawangan Sembalun dan ada di Danau. Ini sebetulnya shelter emergency ini juga fungsinya untuk penanganan emergency. Biasanya memang di situ untuk hipotermia, kemudian kecelakaan yang ringan itu biasanya memang langsung dievakuasi di shelter emergency. Kebetulan saya mendesain, kemudian yang shelter emergency ini sebetulnya sudah lama di Rinjani. Kebetulan waktu itu kebetulan saya juga di Jakarta
mempersiapkan untuk pelatihan untuk tim Rinjani Squad yang saya bentuk juga, pelatihan terhadap masyarakat maupun untuk para guide untuk menambah kualitas mereka untuk teknik vertical rescue dan segala macam. Memang sebetulnya harusnya tanggal 26 itu saya berangkat dari Jakarta, namun karena kondisi sesuatu hal yang tidak kita harapkan terjadi lebih awal, yang saya jadwalkan tanggal 26 itu saya ngelatih mereka itu pada tapi waktu itu ternyata saya harus berangkat juga segera. Kemarin saya berangkat itu tanggal 2 hari yang lalu, dua hari yang lalu bersama Agam, dan saya langsung naik pesawat pagi jam 3 pagi. Sampai saya langsung membawa peralatan-peralatan dan naik ke Cemoro Nunggal. Saya bergabung bersama tim yang sudah ada di sana dan membantu evakuasi. Dan memang yang pertama kendala cuaca serta medan ekstrim ini bisa dianggap remeh di sana, sehingga yang tadinya mungkin secara kita gambar dengan dari drone itu kurang lebih turunnya itu kurang lebih sekitar 400 atau 500, itu masih kurang kemarin itu peralatan. Jadi memang ini bersama tim juga ini terpanjang selama evakuasi ini, jaraknya kita traveling itu juga yang pernah sudah sebelumnya ini terjauh. Begitu. Jadi ini adalah rappelling terjauh dan karena memang di atas 500 meter ya Mas ya? Lebih 600 meter begitu ya untuk menjangkau titik korban ini untuk bisa berhasil dievakuasi. Tentu tidak mudah sama sekali. Terakhir Mas Tio, apa yang ingin Anda sampaikan, tips untuk para pendaki yang ingin kemudian tidak hanya mendaki Gunung Rinjani tapi juga gunung-gunung lainnya yang ada di Indonesia yang kita tahu memang medannya terjal, medannya tidak mudah begitu. Jangan sampai kemudian peristiwa-peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi ke depannya. Mas, persiapan apa yang harus dilakukan? Baik, yang pertama pastinya pelajari dulu kita mau ke gunung yang mana, sebanyak mungkin informasi yang harus kita kita pelajari. Kemudian perlengkapan tidak hanya P3K saja, tapi mulai dari obat-obatan pribadi dan tenda atau peralatan yang memadai. Kemudian karena tiap gunung beda-beda karakternya ya, sehingga kita harus butuh persiapan yang cukup matang. Tidak hanya sekedar kayak jalan-jalan, karena ini olahraga ekstrim, sehingga kita persiapan harus matang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tio atas waktunya sudah menyempatkan untuk berbincang bersama kami yang merupakan salah satu dari tim evakuasi terkait dengan jatuhnya warga negara asing asal Brazil ini di Gunung Rinjani. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga kepada rekan-rekan di sana, Mas Tio, dan juga ada Kang Alisar, juga terima kasih sudah berbagi perspektifnya di pagi hari ini. Terima kasih Mas Tio dan juga Kang Ali. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.